Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat Kristiani dimanapun Anda berada, salam jumpa, berkah dalem. Apa kabar? Kados pundi kabaripun? Ya, kita bersyukur kita selalu dalam naungan kasih Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk sejenak berhenti dari aktivitas. Ya, kita menyediakan waktu sejenak untuk menanggapi sabda Tuhan bagi kita. Ya, marilah kebersamaan ini kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita dengarkan pembacaan dari Injil Santo Markus bab 7. Kita dengarkan dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintahlah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ya, ayat ini saya ambilkan dari satu perikop di mana terjadi ya suatu perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, khususnya pada para ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat setia pada hukum. Mereka adalah yang mengembangkan 10 perintah Allah menjadi ya rangkaian aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang jumlahnya itu ribuan yang harus diperhatikan oleh umat. Maka orang-orang Israel pada waktu itu sungguh menghayati agama itu sebagai satu bentuk ketaatan kepada Tuhan. Dan siapa yang ingin sempurna, tentu saja mereka ya harus melaksanakan aturan-aturan atau kesepakatan-kesepakatan itu. Ada suatu ya katakan saja ekses negatif ya ketika orang melakukan hukum tetapi kurang dengan suatu kesadaran yang mendalam. Dan inilah yang diperingatkan oleh Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, karena mereka sekedar melaksanakan suatu aturan, ya, formalitas tanpa kesadaran yang mendalam. Sabda Tuhan mengajak kita sekalian untuk menghayati suatu ibadat, suatu wujud dan ungkapan iman dengan ya cinta dan kesadaran yang mendalam. Saudara sekalian yang terkasih, itulah ekses yang ya seringkali terjadi di dalam kehidupan kita juga kiranya, bukan hanya orang Yahudi, di dalam praktek kehidupan kita. Ya, betapa seringkali kita juga melakukan hal-hal praktek keagamaan, tetapi ya kurang dengan suatu penghayatan yang mendalam. Ya barangkali juga ya sekedar kita lakukan saja. Kita datang pada hari Minggu, beribadat pada hari Minggu, tapi barangkali kita di gereja kurang di gereja barangkali kita kurang fokus, barangkali kita kurang meluangkan waktu untuk berdoa, barangkali di gereja ada keheningan tapi kita tidak memanfaatkan keheningan itu, ya kosong saja, ya kosong saja. Datang ke gereja sudah terlambat, ya. Kita selalu terlambat datang ke gereja, dan itu pertanda bagaimana kita kurang sungguh-sungguh di dalam menjumpai Tuhan, ya di dalam hati kita. Semuanya lewat begitu saja, asal ke gereja. Ya, kita seringkali juga terjerumus di dalam kedangkalan semacam itu. Kiranya sabda Tuhan pada hari ini sungguh merupakan peringatan bagi kita, supaya kita sungguh sampai kepada suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan juga memberikan contoh
juga pada ayat-ayat berikutnya dari Injil Markus yang tadi kita baca. Sebagaimana kita ketahui, kita harus mencintai orang tua kita. Itulah hukum, salah satu ketentuan dari ke-10 perintah Allah, ya, mencintai orang tua, berbakti kepada orang tua. Tuhan memberikan ilustrasi demikian, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kami dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi kamu berkata, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu, maksudnya ahli-ahli Taurat, telah membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya. Yaitulah salah satu ekses dari banyaknya ketentuan hukum pada zaman Tuhan Yesus, ya, di mana orang lalu kehilangan cinta, sekedar melakukan aturan hukum, dan kadang-kadang yang pokok malah tidak dilakukan. Seperti tadi, orang tua lalu diabaikan, walaupun mereka beribadat, walaupun mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan di dalam ibadat. Bahkan persembahan itu lalu malah menjadi alasan, ya, karena uang saya sudah untuk kolektor, lalu saya tidak memberi apa-apa kepada orang tua yang membutuhkan. Yang penting malah diabaikan. Maka saudara sekalian yang terkasih, dari renungan ini, dari sabda Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini, ya, kita diajak untuk sungguh-sungguh menghayati hidup keagamaan kita sebagai usaha untuk mencintai Allah dan untuk mencintai sesama dengan sungguh-sungguh. Ritual kita, ibadat kita laksanakan tidak sekedar asal jalan, tidak sekedar sebagai suatu formalitas, memenuhi kewajiban, tetapi sungguh merupakan ungkapan cinta kepada Tuhan, merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas cintanya, dan selanjutnya cinta Tuhan menjadi jiwa dan menjadi penggerak hati dan semangat kita. Itulah saudara sekalian yang terkasih, panggilan kita untuk menjadi semakin tulus di dalam mencintai Tuhan, dan selanjutnya juga semakin tulus di dalam mengamalkan cinta yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selamat berkarya. Tuhan memberkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.